Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita ada di hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020. Kita akan segera membaca firman Tuhan dan merenungkannya, namun marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat. Dan sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami ingin merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan pada kami ya Tuhan melalui bacaan di pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita dari surat Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 17. Saya akan bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan renungkan bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Kolose adalah salah satu dari beberapa jemaat yang mendapatkan kiriman surat dari Rasul Paulus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Rasul Paulus masih meluangkan waktu untuk menulis surat yang pada hari ini kita baca dari surat Kolose, khususnya pasal 3 ayat 5 sampai 17 yang cukup panjang tadi bacaannya. Kita lihat dalam bacaan ini adalah menjelaskan tentang pengajaran kehidupan di dalam Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Seperti apakah manusia baru itu? Yang dimaksudkan di sini, baru yang dimaksudkan adalah kebiasaan ataupun perilaku, gaya hidup yang sama sekali berbeda dengan dunia. Sehingga mereka yang telah percaya kepada Kristus disebut sebagai manusia baru.
dijadikan baru oleh Yesus Kristus. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang sebenarnya sudah mengalami kelahiran baru. Artinya mereka sudah mengenal Injil, mereka sebenarnya sudah memahami apa yang disampaikan dalam pengajaran-pengajaran para rasul atau pelayan Tuhan, tapi kenyataannya dalam kehidupan mereka masih dipengaruhi dengan kebiasaan hidup yang lama. Karena itu bagi Rasul Paulus penting untuk menuliskan surat mengingatkan kepada mereka bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan mengalami transformasi. Transformasi di sini bukan hanya sekedar ide, tetapi dalam kenyataannya Rasul Paulus khususnya juga terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang Kristen menjadi manusia baru artinya bahwa orang Kristen harus menanggalkan manusia lamanya dan mau mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Cara pandang Kristus, keteladanannya, apa yang telah dilakukannya semasa hidup menjadi contoh nyata yang dapat juga dilakukan oleh semua manusia. Sehingga dalam bacaan ini mau mengingatkan kepada kita ada 3 hal. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengetahui posisi kita, keberadaan kita, siapakah kita. Kita adalah manusia yang baru. Oleh karena itu, kehidupan yang lama harus berani kita bongkar, bahkan kita tinggalkan. Hal yang kedua adalah jangan mengikuti cara-cara dunia. Kalau kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita pun harus juga bangkit dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Segala peraturan, ritual, tradisi yang dibuat oleh manusia sebenarnya hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan mereka, dan itu tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan orang Kristen. Rasul Paulus menegur mereka semua yang ada di jemaat Kolose, demikian juga bagi kita. Yang ketiga adalah mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Setelah kita menyadari keberadaan kita, kewarganegaraan kita sebagai anak-anak yang merupakan pewaris kerajaan Allah, maka kita harus sungguh-sungguh meninggalkan segala hal yang duniawi dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu adalah bagaimana kita mau terus-menerus diproses dalam kehidupan kita untuk serupa dan segambar dengan Allah, menjadi seperti Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bukan hanya hari ini, tapi di sepanjang kehidupan kita mengiring Tuhan, agar kita tetap terus mau belajar mendalami firman Tuhan, tetap menyadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, dan selalu memikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di hari ini. Salam sehat selalu. Gunakan masker dimanapun Bapak Ibu berada. Jaga kesehatan pribadi dan juga keluarga, sehingga kita boleh dapat terhindar dari virus-virus dan juga penyakit yang lainnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang datang pada hari ini mengingatkan kepada kami, agar kami selalu mengetahui siapa kami ya Tuhan. Kami adalah manusia lama yang diubah menjadi manusia baru. Kiranya kami tetap terus ada di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami berani untuk meninggalkan cara-cara dunia yang hanya memuaskan hawa nafsu semata. Demikian juga kami mau mengejar perkara-perkara yang di atas, menjadi kudus, suci,
agar kami serupa dan segambar dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, tanggung jawab kami, sampai ketika malam tiba saat kami akan beristirahat. Lindungi kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.